Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdal hamidin, hamdal mustaghfirin, hamdal dhakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ntar Bu ya, sabar. Kelihatan Bu, kalau saya berdiri nanti kayak panglima perang. Ya, mari kita mulai dengan baca surah Al-Fatihah. Iya, kenal. Di dalam hadis Nabi SAW disebutkan bahwa Abdullah bin Amr bertanya, "Ma ghanimatu az-zikr atau majalis az-zikr ya Rasulullah?" Apa ghanimah? Ghanimah itu benefit, keuntungan ketika orang berzikir. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Al-jannah, surga. Oleh karena itu orang-orang ahli zikir disebut orang-orang yang sedang bertani di kebun-kebun surga. Hadis yang sudah masyhur, para asatidz sudah sangat paham. Nabi mengatakan, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Hadis Imam Tirmizi, hadis yang sahih. Jika kalian melewati kebun-kebun surga, bukan satu, kebun-kebun, riyad jamak dari raudhah, kebun-kebun surga, farta'u, maka petiklah. Farta'u juga berarti maka cicipilah. Farta'u juga berarti maka jagalah. Jadi kalau kita mampir di suatu majelis zikir, cicipi, jangan cuma nonton. Ikut baca apa yang dibaca, ikut katakan apa yang dilafazkan. Maka kita sedang mencicipi buah-buah surga. Seandainya Allah bukakan mukasyafah, maka orang-orang itu akan memandang ahli zikir dan siapapun bersamanya sedang menanam pohon-pohon surga, sedang mencicipi buah-buah surga. Dalam hadis yang sahih disebutkan, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, itu adalah gharsun atau syajarun min syajaratil jannah, adalah pepohonan surga. Maka tadi pagi siapa yang berzikir subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, dia sudah menanam. Jika satu kali dia baca, dia menanam 10 pohon. Jika dia membaca 100, dia membaca 100, seakan-akan dia menanam 1000 pohon. Kalau kita punya kebun sawit 1000 pohon, itu berapa hektar itu? Jika itu pagi sore kali 30 hari, kali 60. Kalau kita mau kali-kali sampai capek-capek sendiri ya. Maka orang-orang ahli zikir ini qalbuhu athari ghani, qalbunya kaya. Kalau orang kaya mau apa aja bisa nggak? Maka ahli zikir itu mau apa aja dia tinggal terbersit di kalbunya, Allah kirim. Maka hati-hati yang antum yang banyak zikir, jangan mikir aneh-aneh ya, nanti ibu-ibu marah. Allah itu pecemburu. Innallaha ghayur, Allah itu pecemburu. Kalimat cemburu menunjukkan cinta. Maka bab zikir ini babul mahabbah, bab cinta, mencintai.
Seseorang akan menikmati zikir jika dia cinta kepada yang dizikirkan. Bapak Ibu karena cinta datang jauh-jauh hari, datang dari jauh-jauh tempat untuk bertemu orang yang dicinta. Kenapa terasa kemudian ringan? Karena kita cinta. Nanti di surga perjalanan jauh, ada satu pohon baru bisa ditembus dengan 100 tahun perjalanan. Ya, tapi hanya bisa ditembus oleh ahli zikir sesaat. Oleh ahli surga biasa 100 tahun dia berjalan, dia tidak bisa melewati satu pohon itu. Itulah pohon yang disebut tuba. Tuba liman ra'ani wa amana bi. Tuba dapat keagungan, kelembutan, keharuman, naungan pohon-pohon surgawi. Bayang-bayang pohon ini sudah terasa sampai ke dunia. Siapa yang menghidupkan majelis zikir, maka di rumahnya, di jalannya, di masjidnya, di halaqahnya, di suraunya, itu akan ada bayang-bayang pohon tuba. Ya, itu sebabnya banyak orang ingin mendatangi pohon itu, karena itu adalah puncak dari taman-taman surga. Maka tiada tempat orang berzikir di situ kecuali orang datang ingin berlatih di sana. Tapi inti dari tempat surga itu, tempat surgawi, bukanlah fisik, bukanlah masjid dengan bangunan yang megah, tapi ada sosok yang kolbunya senantiasa menyebut nama Allah. Jadi sebenarnya taman surga itu ada di kolbu seorang mukmin. Qalbul mu'min baitullah. Begitu kata ulama. Qalbu mu'min adalah rumah tempat mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Gimana? Qalbunya sudah jadi rumah Allah belum? Rumah fulus ya? Kalau masih jadi rumah fulus, lelah. Hatta ustadz dia lelah. Maka jadikan rumah Allah itu yang pertama qalbu. Fisik ini tergantung qalbu. Dulu saya belajar zikir di surau, masih surau kayu. Kayunya pun bukan kayu mahal. Kayu bekas-bekas, nggak kepake di luar, kita tambal untuk surau kita. Tapi di situ banyak orang yang bisa berzikir. Dan tempat itu dirindui. Kenapa tempat itu dirindui? Karena tempat itu punya kenangan kami diajari oleh ahli zikir. Ternyata ada kabar gembira. Setiap kali kita mencari majelis-majelis zikir, ternyata itu adalah sifat-sifat malaikat yang ada dalam diri. Dalam hadis Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi dengan riwayat yang beragam, kita ambil satu redaksi. Nabi SAW mengatakan, Inna lillahi malaikatan tawafun. Di riwayat kedua, Inna lillahi malaikatan sayyaratan fudula. Allah mempunyai malaikat-malaikat yang berkeliling. Fudula. Mereka berbeda dengan malaikat raqib dan atid. Mereka tambahan malaikat yang di luar raqib dan atid. Yaltamisuna majalis dzikr. Mereka hanya mencari majelis-majelis zikrullah. Salah satu majelis zikrullah adalah majelis ta'lim, yang majelisnya membuat kalbu teringat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak sekarang majelis ta'lim isinya bukan ta'lim, tapi tal'in, melaknat, tabdi', membidah-bidahkan, mukhasamah, saling bermusuhan, ghaibah, menggibah orang, merendahkan kelompok yang berbeda dengan dia. Itu bukan majelis yang dicari malaikat ini. Malaikat ini hanya mencari majelis-majelis yang kalam murabbinya, gurunya, syekhnya, tuan gurunya mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu malaikat dicipta, Allah kasih kepadanya satu zikir, atau dua zikir, atau tiga zikir, atau banyak zikir. Yang paling banyak adalah Sayyidina Jibril. Sebenarnya di samping Sayyidina Jibril dulu ada namanya Azazil, dia juga banyak zikir.
Cuma sayang, dia berzikir dengan nafsu, ingin jadi wali, ingin jadi orang sakti, ingin jadi orang terbaik dengan zikirnya. Maka kemudian dia dipecat dari kalangan malaikat. Jadi malaikat ada yang dipecat. Itu Azazil. Ada yang Harut Marut. Itu baru beberapa kisah malaikat. Masih banyak malaikat-malaikat yang lain. Tapi si Azazil diangkat untuk bisa memimpin surga, itu juga karena zikir. Jadi jika ingin jalan-jalan ke surga, banyak-banyaklah zikrullah. Ya. Apa tanda aroma surga sudah masuk ke dalam diri? Ketenangan dalam jiwa sudah masuk. Berarti sebenarnya sudah pindah alam. Cuma kita masih merasa di sini. Itu yang disebut dalam hadis Imam Muslim, "Ma min qaumin yaq'adu fi maq'adin." Tidaklah ada sekelompok orang berduduk di suatu majlis, yazkurunallah, mereka sebut-sebut nama Allah. Mereka berarti berjamaah. Mereka berjamaah. Kecuali hafat bihimul malaikah. Maka malaikat yang tadi yang disebut malaikat sayyarah, malaikat yang mirip seperti mobil, cuma dia bersayap, terbang kemana-mana, hafat, akan menghubungi mereka. Dalam hadis Imam Muslim dikatakan, mereka antri berlapis-lapis sampai ke langit sana. Jadi kalau makanya tadi kita buka kajian yang Fatihah, itu cara menghimbau malaikat tadi. Mereka lagi banyak tuh sampai ke atas. Teman tuh nggak lihat kan? Kalau lihat pada kabur paling, pingsan paling. Ya. Ngelihat ada orang bersayap kan pusing. Ya. Apabila mereka ketemu, maka dia berteriak kepada malaikat yang sedang mencari di ujung bumi sana. Halummu ila hajatikum. Ayo, ini tempat hajatmu, tempat orang berzikir. Itulah yang disebut ahli zikir itu masyhur di kalangan malaikat. Baru dia masyhur viral di YouTube. Ngapain viral di YouTube kalau nggak masyhur di kalangan malaikat di alam malakut? Jadi channel malakut dulu terkenal, baru channel YouTube. Ya, YouTube nggak masuk ke alam, itu alam maya itu. Tapi kalau malakut, di sana ada zikir berlapis-lapis. Sampai ke langit pertama, kedua, ketiga, keempat, itu malaikat zikir semua. Jadi Nabi ketika dinaikkan ke atas, beliau mendengar ada malaikat berzikir, Subhanallah bihamdihi, Subhanallahil azim. Diturunkan jadi zikir pagi sore, jadi zikir yasinan. Jadi kita zikir begitu, sedang meniru para malaikat. Maka ini kabar gembira bagi teman-teman, sahabat, bapak ibu yang datang ke majelis zikir. Berarti nur malaikat dalam diri kita sudah hidup dan sudah aktif. Bedanya kita tidak bersayap, mereka bersayap. Kita masih butuh makan, mereka enggak butuh makan. Ini hari aktif, jam kerja. Kita meninggalkan kerjaan untuk mencari makan karena ingin memberi makan kepada qalbu dan ruh. Maka Allah bertanya kepada malaikat ketika dia naik. Padahal Allah lebih tahu apa yang terjadi sebenarnya. Wahai malaikatku, sedang apa hamba-hambaku engkau tinggalkan? Apa jawaban mereka? Yukabbirunak, mereka sedang memuji engkau. Yumajjidunak, sedang membesar-besarkan engkau. Yuhallilunak, sedang mentahlilkan engkau. Itulah dalil tahlilan. Yuhallilun, mereka bertahlil. Dan tidak disebutkan di hadis itu tahlil mau acara apa, bebas. Yang penting tahlil. Mau tahlil lagi kematian, mau kehidupan, mau kelahiran, mau syukuran, terserah. Mau ba'da sholat, di luar sholat, tidak ada pembatasan. Allah tidak membatasi. Kenapa ada orang yang membatasi? Ya. Maka selamat jadi ahli tahlilan. Ya. Bukan hanya bawa berkat itu cuma untuk perut. Nama kita disebut-sebut di sana.
Apa kata malaikat? Si fulan, walaupun dia ngantuk-ngantuk, dia zikir ya Rabb. Si fulan, dia tinggalkan kerjaan ya Allah untuk menghadiri majlis ya Allah. Si fulan, istrinya ngambek ya Allah karena suaminya suka majlis ya Allah. Si fulan, si fulan, si fulan, itu diadukan semua ke Allah. Disitulah Allah ridho kepada hambanya. Ya, selamat, selamat antum berpolemik di rumah. Kalau sudah jadi ahli zikir, sudah suka majelis zikir, harus lebih sayang kepada pasangan. Gak boleh galak kalau pulang. Kalau pasangan kita bilang, keluar mulu, jangan diketusin lagi. Dia sudah kesepian. Ya, ekspresikan sayang kita kepada hamba-hamba Allah. Pertanyaan pertama kali kepadanya. Ahli zikir harus lebih sayang kepada pasangannya daripada orang yang tidak suka berzikir. Karena Allah mengatakan, irhamu fil ard yarhamukum man fis sama. Sayangi yang di bumi, sayangi maka engkau akan disayangi yang di langit. Ya, jangan galak-galak sama istri ya. Ini ibu-ibu, jangan galak-galak sama suami. Kalau perempuan, suaminya minta, "Dek, kamu di rumah," maka yang afdal di rumah. Ya, tapi kalau suami, "Mas, Bang," kalau di sini panggil Bang ya. "Bang, di rumah aja, Bang." Sabar, Dek, kan kita udah pasti udah akan nikah. Udah gak kemana-mana, Bang. Abang mau cari Nur biar tambah sayang sama Adek. Gombal. Itu gombalnya Dr. Thohir itu. Lalu bagaimana cara menikmatinya? Kalau ada gelas, ada air, tapi di gelas itu ada kotoran, bisa nggak saya menikmati air? Maka cara pertama menikmati zikrullah, bersihkan tempat minumnya, bersihkan mulut kita, anggota tubuh. Berani nggak kalau lagi junub masuk masjid? Imam Ibn Athaillah As-Sakandari, penulis hikam, menyebut orang yang lalai zikrullah disebut junub ruhani. Dan itu harus ditobatkan. Astaghfirullah. Istighfarnya bukan dari dosa zahir, istighfarnya dari dosa lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang awam menganggap zikir itu sunnat, enggak. Kalau bagi ahlul haqiqah, zikir itu wajib. Karena dalilnya, wala takun minal ghafilin. Surat Al-A'raf ayat 205 ya. Janganlah engkau menjadi orang yang lalai. Berarti lalai itu haram. Lalai itu haram. Maka ulama kita buat teknik zikir. Ada zikir 1000, 100, 1000, 5000, 70.000. Sampai zikir tidak ada hitungan lagi. Jadi pertama bersihkan dulu gelasnya. Ya. Kita sebut taubat. Udah bersih, semuanya udah bersih. Tapi makan di rumah orang nggak izin, nikmat gak? Maka izin dulu, siapa yang punya air ini? Ada. Siapa yang punya zikir ini? Allah. Maka sebelum kita zikir, kita minta izin kepada Allah. Itulah rahasia syukur. Maka setelah tobat, astagfirullah, kirim Fatihah kepada Nabi, kepada silsilah yang mengajarkan zikir. Itu adalah cara minta izin. Kenapa? Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Yang tidak berterima kasih kepada makhluk, maka dia belum disebut berterima kasih kepada Khalik. Dan sebaik-baik terima kasih adalah alhamdulillah. Afdalud doa alhamdulillah. Doa terbaik itu alhamdulillah. Alhamdulillah itu adalah kalimat syukur. Sering gak kirim Fatihah untuk guru? Sang Maha Guru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kirim untuk beliau. Terkhusus untuk Nabi ditambahkan salawat. Hadirkan
hubungkan kolbu kita dengan kolbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akal kita dengan akal Rasulullah, lisan kita dengan lisan Rasulullah, jasad kita dengan jasad Rasulullah. Hubungkan semua ini disebut rabitah, ikatan Rabitatul Muhammadiyah. Ini yang disebut kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jika engkau cinta kepada Allah, ikut aku. Maka tubuh kita amalnya ikut amal Nabi, akal kita ikut cara fikir Nabi, qalbu kita ikut zikirnya Nabi sallallahu alaihi. Karena kita tidak semasa dengan Rasulullah, maka Nabi mengatakan, tuba liman ra'ani wa amana bi, summa tuba liman ra'a man ra'a sampai 7 kali, 7 marrat. Beruntung yang melihat aku, percaya kepadaku. Beruntung yang melihat orang yang melihat aku, yang melihat. Jika diteruskan, ini sudah generasi ke 20 sekian atau 30 sekian. Beruntung orang yang memandang gurunya, gurunya memandang gurunya, gurunya memandang guru.